Syiah, kita cari latar belakangnya. Kenapa? Apa info yang ingin disampaikan? Sehingga orang tak bisa menangkap info yang dia maukan, karena kita tidak tahu latar belakang daripada guru gembul ini mau bawa kemana gitu. Oh, saya kisah-kisah konyol adanya Nabi membelah lautan seperti ini ataupun menghidupkan orang mati, sedangkan di alam kita yang namanya mati ya nggak mungkin bisa divonis hidup lagi kan gitu. Nah ini apa? Dia berada di atas standar apa? Ini yang berlaku seperti keledai liar, Isa dengan segala kejahatan yang digambarkannya, Noah, David, Daud tadi dengan segala kasus pembunuhannya, dengan segala kasus skandalnya. Terus Tuhan difitnah. Apa Tuhan difitnah? Tuhan menyesal karena ngasih titah raja tadi kan? Tuhan menyesal. Gimana Tuhan menyesal? Oke teman-teman sekalian, pertanyaan saya daripada semua yang disampaikan guru gembul. Kira-kira guru gembul percaya sama kisah ini? Atau hanya sekedar bertanya? Atau kalian semua, mau Kristen mau Islam, kalian percaya sama kisah ini? Karena apa? Ini akan menjawab kenapa Al-Quran itu turun di akhir. Jadi jangan banyak tanya kenapa kalau seandainya Al-Quran ini benar, kenapa tak turun di awal? Kenapa harus turun di akhir? Ini menjadi bukti kenapa Al-Quran turun di akhir. Sekarang kita bahaskan. Ada pertanyaan daripada Guru Gembul. Nah, bukan pertanyaan ya, saat dia berbicara tentang Abraham dan Ibrahim. Antara Abraham itu versi teologinya Kristen, dan Abraham dalam teologi Kristen dan Yahudi, dan Ibrahim dalam teologi Islam. Keberadaan Abraham masih diragukan. Saya setuju. Saya orang paling setuju. Kenapa setuju Bang Daman? Karena gini, kita diingatin oleh Al-Quran bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi, segala sesuatu tentang iman, apalagi terhadap yang gaib, itu sifatnya iman. Apanya sifatnya iman? Kalau kamu berada dalam keimanan tersebut, apapun yang ada di dalam keimanan satu agama tersebut, kamu harus percaya. Karena kalau kita berbicara, dia kan menanyakan keberadaan Abraham, keberadaan Ibrahim ini, dapatkah divalidasi? Dapatkah dibenarkan? Pertanyaan saya, jangankan Ibrahim, banyak. Kalau kita ingin berpikir secara objektif, apa yang diceritakan dalam teologi itu konyol. Kenapa kita mengatakan kata-kata konyol? Karena sesuatu yang nggak pernah kejadian di kejadiannya kita. Contoh, nggak usah jauh, Musa membelah lautan. Itu hanya bisa dipercaya secara iman. Kepada orang yang tidak percaya hal-hal yang mistik seperti ini, ya konyol. Masa iya pakai satu tongkat bisa membelah lautan? Tapi ketika kita detik percaya Tuhan dengan segala kuasanya dan punya alasan, di setiap mukjizat itu terjadi, kita paham bahwa ini bukan cerita yang konyol. Kamu harus beriman sepaket. Kamu bisa beriman terhadap logika-logika yang dihadirkan oleh satu agama, dan kamu katakan agama itu benar. Maka bagaimana dengan semua kisah yang diceritakan yang sifatnya gaib? Misalnya diberitahukan tentang malaikat. Malaikat pemberitahuan konyol karena kita nggak pernah tengok. Akan tetapi karena kamu beriman, kamu akan paham, oh ini Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa ada hal yang gaib yang dirahasiakan, yang suatu saat pasti Allah kasih tahu tentang hal-hal yang gaib tersebut di saat Allah mengizinkan, yaitu apa? Di saat nanti hari kiamat, Allah akan tunjukkan malaikatnya, bahkan ke dalam neraka sekalipun Allah akan tunjukkan bagaimana itu neraka. Bukankah kita akan melihat dalam ranah debat lintas agama, ketika Kristen membawakan dalil bahwa setiap orang-orang mukmin nanti akan didatangkan ke neraka. Di situ cukup menjawab bahwa setiap kegaiban akan Allah ungkapkan untuk menunjukkan apa? Allah tidak janji palsu terhadap segala kegaiban tentang arasnya, tentang malaikatnya, tentang iblis dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah yang kemudian di alam bumi ini dirahasiakan. Maka saat itu Allah tunjukkan bahkan sampai ke dalam neraka. Maka Allah akan tunjukkan bahwa neraka itu nyata. Wahai mukmin, tidak serta-merta engkau langsung masuk surga, tapi tunggu dulu, kegaiban yang bikin penasaran otakmu semenjak di dunia, ayo kita saksikan bersama, itulah neraka. Jadi dalam satu riwayat Rasulullah, ketika seluruh manusia dihadapkan di pinggiran neraka, dikatakan mereka itu semua terdiam karena prediksi mereka terhadap neraka itu di luar prediksi. Mereka mengira neraka itu bagaikan api di dunia ataupun tempat penyiksaan di dunia, yang saat mereka dapati kalau mereka jatuh ke dalamnya ternyata mereka mati. Ternyata sampai di sana mereka tidak mati. Mereka rasakan sakit yang bertubi-tubi karena tidak ada kematian. Karena obat daripada kesakitan, yang paling bisa mengobati kesakitan adalah kematian. Masalahnya neraka itu tidak ada kematian di dalamnya. Itulah yang membuat orang-orang kemudian menyesal karena mendurhakai tentang kegaiban tersebut. Begitu juga dengan para rasul.
teridentifikasi bahwa sepertinya guru gembul ini agak mengkritisi para rasul ya. Arti mengkritisi para rasul tentang semua kejadian misalnya seperti mujizat para rasul, ya kita bisa bilang dia menolak iman terhadap para rasul. Karena iman terhadap para rasul juga ikut mengimani mujizatnya dan apa yang terjadi kepada rasul tersebut. Dalam statement guru gembul, dia membahas bahwa Abraham bagaimana seorang manusia biasa yang tadinya dipelihara oleh pemahat patung, tiba-tiba dia bisa berbicara dengan Tuhan. Bukankah ini cerita yang agak konyol ya? Saya setuju dan saya teramat setuju dengan apa yang disampaikan oleh guru gembul, andaikan kita tidak bertuhan. Tapi kalau kita bertuhan dan kita paham arti teologi, artinya kita paham bahwa di dalam hal-hal yang nyata juga ada hal-hal yang gaib. Di dalam hal-hal yang ta'akul yang mampu dipikirkan, ada hal yang tak bisa dipikirkan kecuali sifatnya beriman. Al-Quran telah memvalidasi hal tersebut. Tapi mendapati daripada hal tersebut, guru gembul ini kurang mempelajari Al-Quran, banyak membaca buku-buku yang lebih baik daripada Al-Quran, sehingga dia nggak tahu maksud gap yang diberitahukan oleh Al-Quran tentang semua ini. Sehingga dia masih mempertanyakan apakah sosok Abraham dan Ibrahim itu beneran ada atau hanya ini pengada-ngadaan dalam penguatan agama. Saya setuju dengan apa yang disampaikan. Tapi kalau Anda beriman Islam secara kafah, di balik Anda bisa beriman terhadap Allah, beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulnya, maka Anda juga akan turut beriman terhadap hal-hal yang gaib yang ada di dalam agama tersebut. Karena itu dua hal yang kompleks untuk mengimani satu agama. Kalau tentang kegaiban Anda tolak, maka menunjukkan apa? Yang pertama yang harus Anda tolak adalah Tuhan. Kenapa yang Anda harus tolak Tuhan? Karena itu sosok paling gaib di antara semua yang gaib. Apa di antara semua yang gaib? Kita berbicara Tuhan. Sekarang kita hidup di dunia ini dengan apapun yang kita lakukan sendiri. Kita berjuang untuk diri kita sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan. Akan tetapi berbicara tentang penentuan, di balik apa yang kita usahakan, di situ kita akan berpaham Tuhan. Namun kalau kamu menolak ontologi tentang keberadaan adanya manusia terdahulu, yaitu para rasul dengan segala mujizatnya, kamu tolak karena kegaiban yang mereka lakukan dan tak pernah bisa divalidasi secara ilmiah di alam ini, maka Tuhan yang paling pertama harus engkau tolak karena itu berdasarkan perintah Dia, sehingga rasul-rasul diutus untuk membenarkan pemikiran-pemikiran manusia yang tersesat terhadap Tuhan. Kalau memang rasulnya ditolak, maka pendiri dan pengutus daripada rasul tersebut harus pertama ditolak, yaitu Tuhan. Maka langkah yang paling awal daripada guru gembul ini, pantas kan kita bertanya, dia berlandas apa seorang ateis? Dia berlandas apa seorang Syiah? Kita cari latar belakangnya. Kenapa? Apa info yang ingin disampaikan? Sehingga orang tak bisa menangkap info yang dia maukan. Karena kita tidak tahu latar belakang daripada guru gembul ini mau bawa kemana gitu. Oh, kalau dia berlandaskan Islam, maka video yang dia tampilkan tadi akan masuk ke ranah apologetika. Apa? Membela sebuah keimanan. Bahwa ingin menunjukkan bahwa Al-Quran seperti ini, kitab kalian seperti ini. Kenapa kalian bisa percaya kisah-kisah konyol yang ada di kitab kalian terhadap para rasul? Dan inilah Al-Quran. Gitu. Kalau dia itu Islam, berarti berada di ranah apologetika. Kalau dia Kristen, dia beranah sebagai orang yang menerangkan kembali bahwa ke Kristen, wahai Kristen, mari kita berpikir kritis tentang kitab kita. Kenapa kisah-kisah konyol ini bisa ada di kitab kita dan kita masih percaya tentang hal tersebut? Itu kalau dia Kristen. Kalau dia ateis, dia sedang mengajak, wahai Islam dan Kristen, kalian mempunyai kisah-kisah yang konyol. Kisahnya Abraham yang dapat penglihatan tentang Tuhan, kisahnya Ibrahim yang dibakar dalam tungku api menurut Islam, dan dia tidak mati dalam tungku tersebut saat dia dibakarkan oleh Nimrud ataupun Namrud. Nah, ini kalau dia berada di kubu ateis, dia sedang membenturkan antara Islam dan Kristen. Menunjukkan apa? Kenapa kalian percaya kisah-kisah konyol, adanya Nabi membelah lautan seperti ini ataupun menghidupkan orang mati, sedangkan di alam kita yang namanya mati ya nggak mungkin bisa divonis hidup lagi kan gitu. Nah, ini apa? Dia berada di atas standar apa? Ini yang membuat kita bingung ya teman-teman ya. Tapi sorotan utama kita bukan itu teman-teman. Sorotan kita utama yaitu ketika guru gembul membawa kisah daripada Daud ya. Di mana Daud yang diceritakan di dalam kitab mereka itu identik dengan kriminalitas. Mungkin lanjutan daripada video itu, kalau kalian meneliti Alkitab, kalian tahu bahwa di Perjanjian Lama digambarkan Tuhan itu dengan sosok yang sinis dan jahat terhadap manusia lainnya. Tuhan itu lebih suka terhadap manusia-manusia yang diinginkannya dan menolak manusia-manusia yang tidak diinginkan. Sangat menolak konsep Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam Al-Quran. Di mana Nabi Daud kita diceritakan di dalam kitab mereka bahwa seperti yang guru gembul bawa dengan segala menghalalkan segala cara dan kesombongan yang dia tampilkan terhadap publik ya. Akan tapi daripada hal itu, teman-teman sekalian,
Ada skandal selanjutnya kalau kita ingin bahas masalah Daud yang ada di kitab mereka. Bahwa Daud di dalam kitab mereka itu digambarkan dengan satu sosok yang dimana Daud itu memiliki kecenderungan yang aneh. Apa kecenderungan yang aneh? Ketika Saul, ya raja yang tadi disebutkan, ingin Daud menjadi mantunya. Tahu nggak? Ada mahar yang sangat aneh dimintakan oleh Raja Saul. Dan lucunya, Kristen dan penganut perjanjian lama masih percaya sampai sekarang. Sekarang kalau kita berbicara tentang mahar, mahar itu identik dengan perhiasan, identik dengan hal-hal yang sifatnya mewah dan megah. Akan tetapi, kalian boleh buka perjanjian lama, kalian tulis 100 kulit khatan Bible, itu keluar nanti. Di mana Raja Saul yang ingin menikahkan putrinya dengan Daud, ini maunya pernikahan Daud ini dengan mahar 100 kulit khatan manusia, yaitu bangsa Filistin. Di mana Raja Saul meminta, kalau kau Daud ingin menikah dengan putriku dan engkau beneran ingin menikah dengan putriku, ada satu syarat. Apa? Engkau harus menyediakan mahar kepadanya 100 kulit nonot. Kulit titit tuh. Kulit nonot 100 orang Filistin. Lalu Daud menyetujuinya. Itu Nabi kita difitnah. Difitnah apa? Bahwa Daud harus menyetujuinya dan kemudian Daud kebablasan. Akhirnya dia membunuh 200 orang Palestina dan mengambil kulit nonotnya dan kemudian diserahkan ke raja. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, inilah fungsi kenapa Al-Quran datang di akhir. Al-Quran datang di akhir karena Al-Quran, karena Jibril sang penyampai wahyu telah menyaksikan segala penyelewengan yang dilakukan oleh manusia. Mulai daripada hamba-hamba suci Allah yang diperintahkan untuk mewartakan dirinya, difitnah dengan kisah-kisah yang konyol. Dengan kisah-kisah bahkan otak kita tidak akan bisa mencerna kenapa kisah ini bisa ada di dalam kitab suci. Sedangkan Al-Quran bercerita sebaliknya. Tidak lebih Al-Quran itu menjadi wujud daripada klarifikasi para rasul. Hingga yang difitnah seperti ini dan seperti itu. Coba misalnya nih teman-teman. Coba kalian lihat kisah Daud yang ada di dalam Al-Quran. Dan kisah Daud yang ada di dalam Bible. Ini sangat jauh gapnya. Di mana diceritakan bahwa kisah Daud yang ada di dalam Bible itu sosoknya seperti itu. Sinis, arogan, gemar membunuh, menghalalkan segala cara. Tapi saat Al-Quran menceritakan Daud, diceritakan Daud ini adalah merupakan orang yang ladha'. Ladha' itu apa? Orang yang terlalu mengagungkan Tuhannya. Dia senantiasa berzikir. Dia orang yang paling bersabar. Dia paling orang beriman. Bahkan diberikan kitabnya yaitu Zabur yang isinya adalah pujian-pujian terhadap Tuhan dan itu mampu menyenangkan hatinya. Untuk menunjukkan apa? Inilah kisah tokoh yang diceritakan agar kemudian umat Islam dapat meniru sifatnya. Ketika diwartakan tentang nama Allah, di saat itu hatinya tentram. Ini kitab kita. Nah, sedangkan di kitab mereka, kisah-kisah konyol ini bisa masuk. Dan anehnya mereka tidak berpikir kenapa hal-hal sekonyol ini harus ada di dalam kitabku. Apa pentingnya? Sedangkan Al-Quran datang untuk membantah dan mengatakan, yang anehnya masih mereka nggak percaya ya. Al-Quran datang dan membantahnya mengatakan bahwa apa yang kalian percayai secara turun-temurun itu tidak lain mereka yang mengikuti hawa nafsunya untuk memfitnah Tuhan dan rasul-rasul utusan Tuhan. Mana ayat pembuktiannya Bang Daman? Kalian boleh buka, di sini ada filosofi tertinggi yang dikatakan oleh Al-Quran. Apa yang dikatakan? Am taqulu inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara qul antum a'lamuna amillah. Nah, di sini ada am, ini namanya am istifham ingkari ya. Ini kita bahas secara gramatikal agar kita kemudian paham ya. Coba diperhatikan di sini ada am yang dinamakan dengan am istifham ingkari. Maksudnya apa? Bertanya tapi nggak butuh jawaban. Bertanya untuk penegasan. Misalnya saya ngomong kepada kalian, apakah kamu mengira dengan kamu mencontek kamu akan sukses? Nah, ini bukan pertanyaan, tapi penegasan di balik sesuatu yang keras yang udah dilakukan. Nah, di sini Allah menegaskan di dalam ayat tersebut. Apa yang ditegaskan oleh Allah? Apakah kamu akan mengatakan wahai seluruh manusia? Dengan catatan-catatan yang ada di masa dahulu sebelum Al-Quran datang, itu bahwa sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak yang kau tuduhkan, Yakub yang kau tuduhkan, dan keturunan setelahnya termasuk Daud, itu beragama Yahudi. Artinya sesuai dengan literasi Yahudi, bahwa sosok-sosok ini seperti Ismail berlaku seperti keledai liar, Ishak dengan segala kejahatan yang digambarkannya, Noah, David, Daud tadi dengan segala kasus pembunuhannya, dengan segala kasus skandalnya, itu beragama Yahudi. Maksudnya sesuai dengan apa yang diyakini Yahudi ataupun yang diyakini Nasrani. Seperti Isaku yang dikatakan Tuhan seperti mereka, mati menebus dosa mereka. Itu yang akan kalian katakan. Oi Muhammad, katakan kepada mereka.
Antum, adakah yang lebih mengetahui apa yang terjadi di muka bumi ini selain Allah? Di sini filosofinya tinggi. Filosofinya, Allah ingin membentuk pikiran kita seakan-akan mengatakan bahwa manusia, yang terjadi di masa dahulu, manusia apapun bisa membuat cerita di kemudian hari. Yang kalian bisa konsumsi doang. Kalian gak akan tahu kisah yang sebenarnya yang terjadi di belakang. Kalau mereka menuliskan kucing adalah buaya, mungkin hari ini kalian akan beradu. Kucing itu adalah buaya itu adalah kucing. Untuk menunjukkan apa? Otak kalian penentu, yang namanya kucing bukan buaya, yang namanya buaya bukan kucing. Seakan-akan Allah mau bilang, apa yang dituliskan oleh orang terdahulu, nggak ada yang tahu kejadiannya. Sebagaimana apapun ceritanya yang mereka tuliskan, itu tidak akan pernah benar. Kecuali ada utusan Tuhan yang Allah utuskan untuk ngasih tahu. Nah ini tujuannya datang Muhammad. Untuk ngasih tahu para rasul yang kalian fitnahkan. Contoh, dalam kitab mereka, ada Nuh yang tidur telanjang setelah dia mabuk. Nuh di kita tidak seperti itu. Lot yang berzina dengan kedua anaknya. Sekarang Daud yang diangkat. Terus Tuhan difitnah. Apa Tuhan difitnah? Tuhan menyesal karena ngasih titah raja tadi kan? Tuhan menyesal. Gimana Tuhan menyesal? Terus ada yang bergumul dengan Tuhan. Main gulat sama Tuhan. Ini kan kisah-kisah yang sangat lucu yang mencacatkan definisi Tuhan itu sendiri. Yang anehnya masih dipercaya. Belum lagi Daud, nabi kita yang diceritakan begitu senang mendengarkan nama Allah sehingga diturunkan kepadanya Zabur, kitab-kitab yang berisikan pujian terhadap Tuhan. Askirat, pengingatan terhadap Tuhan. Agar tapi di kitab mereka, Saul ini gemar membunuh. Saul ini punya skandal dengan Bathsheba. Saul ini adalah orang yang menghalalkan segala cara yang penting jadi raja. Sehingga kemudian membunuh orang Palestina. Coba buka Al-Quran. Inilah tujuan Al-Quran datang di akhir. Untuk menjadi yang namanya klarifikasi daripada segala rasul. Agar kemudian kita tahu bahwa para rasul itu tidak pernah sehina itu. Al-Quran mengatakan, Am taqulu anna Ibrahim. Al-Quran mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Apa dikatakan Al-Quran? Bahwa, oi, jangan kau ganti wahai orang Yahudi. Hal-hal yang benar dengan hal-hal yang batil. Kau ganti yang salah dengan yang benar. Yang benar kau singkirkan, yang salah kau masukkan. Apa yang terjadi? Suatu saat ketika Muhammadku datang dan menceritakan semua ini, dan diutuslah orang-orang yang berpikir kritis, mereka akan tahu kebenaran Al-Quran. Bahwa engkau menggantikan yang benar dengan yang batil. Engkau memfitnahku, memfitnah Rasulku, memfitnah segala kejadian yang ada padanya. Engkau nabatkan orang-orang yang mulia di antaraku. Ini seakan-akan berlaku keji seperti yang kau yakini. Tenang. Setelah turunnya Al-Quran, akan ada manusia yang punya pemikiran sempurna yang akan mengidentifikasi semua fitnahan ini dan mengatakan Al-Quran benar. Selamat datang di kebenaran. Maka bagi saudara-saudaraku Kristen ya ataupun Yahudi dan siapapun, gini aja, lihat aja gini. Ketika disebut Nuh dalam kitab kalian, buka Nuh dalam Al-Quran. Ketika disebut Ishak dalam kitab kalian, buka Ishak dalam Al-Quran. Ketika disebut Ismail dalam kitab kalian, cari Ismail dalam Al-Quran. Hingga kemudian kalian dapatin gap bahwa benar Al-Quran harus datang terakhir. Kenapa? Karena Al-Quran mengklarifikasi rasul-rasul yang kemudian difitnahkan. Terima kasih banyak. Saya Daman Huri. Semoga menjadi ilmu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa video saya dipotong di part-part ilmu yang penting. Dan kemudian dijadikan viti-viti antum di TikTok agar dakwah ini bisa tersebar luar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.